Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News IDX Channel bersama saya Fajar Wayong. Pemirsa, Bank Indonesia mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Oktober 2023. Pengumuman rapat bulanan ini dinanti oleh pasar di tengah pergerakan nilai tukar rupiah yang melemah. Lantas, seperti kita ketahui pemirsa, sejak awal tahun rupiah telah melemah 0,94%. Berdasarkan data BI Gisdor, nilai tukar rupiah berada di level 15.731 per dolar Amerika. Meskipun rupiah tengah tertekan, namun kalangan ekonomi yang memproyeksi bahwa Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75%. Tingkat suku bunga acuan tersebut dinilai masih memadai untuk menjaga stabilitas mata uang Garuda sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dan selengkapnya kita simak bersama pemaparan langsung dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio berikut ini. Juga akan diikuti pada tenor jangka panjang dengan kenaikan yield obligasi pemerintah negara-negara maju, khususnya US Treasury, akibat peningkatan kebutuhan pembiayaan utang pemerintah dan kenaikan premi risiko jangka panjang atau dikenal dengan term premia. Berbagai perkembangan tersebut mendorong pembalikan arus modal dari negara emerging market economies ke negara maju dan ke aset yang lebih liquid, cash is the king, yang mengakibatkan dolar Amerika Serikat menguat secara tajam terhadap berbagai mata uang dunia. Ketidakpastian ekonomi dan keuangan global semakin tinggi karena terjadi bersamaan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan karenanya memerlukan penguatan respon kebijakan untuk memitigasi dampak negatif perlambatan global terhadap ketahanan ekonomi domestik di negara-negara emerging market economies termasuk Indonesia. Di dalam negeri, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global. Pada triwulan 3 2023, pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh konsumsi swasta, termasuk konsumsi generasi muda yang meningkat sejalan dengan peningkatan konsumsi di sektor jasa dan keyakinan konsumen yang masih tinggi. Pertumbuhan investasi tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian proyek strategis nasional PSN. Sementara itu pertumbuhan real ekspor barang menurun seiring pelemahan permintaan dari negara mitra dagang utama terutama Tiongkok dan penurunan harga komoditas, sedangkan ekspor jasa tetap tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Sulawesi, Maluku dan Papua, Kalimantan, dan Jawa. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi diperkirakan dalam kisaran 4,5 sampai 5,3% pada 2023 dan akan meningkat pada tahun 2024. Berlanjutnya, perbaikan ekonomi pada tahun 2024 terutama didorong oleh permintaan domestik sejalan dengan rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara, penyelenggaraan pemilu, dan pembangunan ibu kota negara. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, khususnya dari sisi permintaan, Bank Indonesia terus meningkatkan stimulus kebijakan makro Brussel dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dengan sinergitas kebijakan fiskal pemerintah yang semakin erat. Kinerja neraca pembayaran Indonesia (NPI) mendukung tetap terjaganya stabilitas eksternal. Surplus neraca perdagangan masih berlanjut pada triwulan 3 2023 sebesar 7,8 miliar dolar Amerika Serikat dan menopang prospek transaksi berjalan yang tetap sehat. Sementara itu, meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global mendorong aliran keluar modal asing atau net outflow dalam bentuk investasi portofolio pada triwulan 3 2023
sebesar 2,1 miliar dolar Amerika Serikat. Tekanan terhadap aliran modal asing masih terus berlanjut pada triwulan 4 2023 yang hingga 17 Oktober 2023 mencatat net outflow sebesar 0,4 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2023 tercatat sebesar 134,9 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,1 bulan import atau 6 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Kedepan, neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan tetap baik dengan transaksi berjalan dalam kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB. Pada tahun 2024, neraca pembayaran Indonesia diperkirakan tetap terjaga, didukung oleh prospek perekonomian domestik yang tetap baik di tengah tingginya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global. Kuatnya dolar Amerika Serikat menyebabkan tekanan pelemahan berbagai mata uang dunia, termasuk nilai tukar rupiah. Dibandingkan akhir tahun 2022, indeks nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama DXY pada 18 Oktober 2023 tercatat tinggi, yaitu di level 106,21 atau menguat 2,6% year to date dibandingkan akhir tahun 2022. Sangat kuatnya dolar Amerika Serikat ini memberikan tekanan depresiasi mata uang hampir seluruh mata uang dunia, seperti yen Jepang, dolar Australia, dan euro yang melemah masing-masing 12,44%, 6,61%, dan 1,4% year to date, serta depresiasi mata uang kawasan Asia seperti ringgit Malaysia, Baht Thailand, dan peso Filipina yang masing-masing 7,23%, 4,64%, dan 1,73% year to date. Dalam periode yang sama, dengan langkah-langkah stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia, nilai tukar rupiah terdepresiasi 1,03% year to date, relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara di kawasan dan global tersebut. Kedepan, sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian harga-harga yang diimpor dari luar negeri atau kita sebut imported inflation. Di samping intervensi di pasar valuta asing, Bank Indonesia mempercepat upaya pendalaman pasar uang rupiah dan pasar valuta asing, termasuk optimalisasi sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan penerbitan instrumen-instrumen lain untuk meningkatkan mekanisme pasar, baik dalam mendorong manajemen likuiditas institusi keuangan domestik maupun dalam menarik masuknya aliran portofolio asing dari luar negeri. Koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha terus ditingkatkan dan diperluas untuk implementasi instrumen penempatan falas devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023. Inflasi terkendali dalam kisaran sasaran. Inflasi IHK, Indeks Harga Konsumen, pada bulan September 2023 tercatat rendah, yaitu 2,28% year on year. Lebih rendah dari inflasi IHK bulan sebelumnya sebesar 3,27% year on year.
Penurunan inflasi ini didukung oleh inflasi inti yang menurun menjadi 2% year on year dan inflasi kelompok administered prices, harga-harga yang diatur pemerintah yang juga lebih rendah menjadi 1,99% year on year. Sementara itu, kelompok harga pangan yang bergejolak volatile food mencatat inflasi sebesar 3,62% year on year, sedikit meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,42% year on year, sejalan dengan kenaikan harga beras dan daging sapi. Inflasi yang terjaga merupakan hasil nyata dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah, baik di pusat dan di daerah, dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah, TPIP dan TPID, melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP di berbagai daerah. Kedepan, Bank Indonesia terus mencermati sejumlah risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap tetap terkendalinya inflasi, termasuk dampak kenaikan harga energi dan pangan global, serta tekanan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap harga-harga barang impor atau imported inflation. Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan mempererat sinergi kebijakan dengan pemerintah, pusat, dan daerah untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran, yaitu 3 ± 1% pada 2023 dan 2,5 ± 1% pada 2024. Bank Indonesia terus melakukan inovasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam memastikan inflasi terkendali dan nilai tukar rupiah tetap stabil. Dalam kaitan ini, kebijakan suku bunga diperkuat dengan penerbitan instrumen moneter sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI yang pro market dalam rangka memperkuat upaya pendalaman pasar uang dan mendukung upaya menarik portofolio inflows dengan mengoptimalkan aset SBN yang dimiliki Bank Indonesia sebagai underlying. Pasar menyambut baik penerbitan SRBI tersebut yang tercermin pada tingginya penawaran dibandingkan target oversubscribe. Hingga 17 Oktober 2023, lelang SRBI telah dilakukan 9 kali dengan outstanding mencapai 113,7 triliun rupiah. Perkembangan tersebut juga diikuti dengan transaksi di pasar sekunder yang terus meningkat. Selain itu, penerbitan SRBI juga mendukung masuknya aliran investasi portofolio asing seperti tercermin pada net beli SRBI oleh investor non-residen sebesar 9,81 triliun rupiah. 9,81 triliun rupiah. Berbagai perkembangan ini secara umum menunjukkan SRBI dapat menggantikan peran reverse repo SBN sebagai instrumen moneter dan sekaligus dapat menarik aliran modal masuk untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak rambatan global. Likuiditas perbankan dan perekonomian tetap longgar. Pertumbuhan uang primer M0 tercatat 5,4% year on year didorong oleh ekspansi keuangan pemerintah di tengah perlambatan aktiva luar negeri bersih. Pada September 2023, operasi keuangan pemerintah mencatat ekspansi sebesar 56,83 triliun rupiah, sejalan dengan pola musimannya setelah sebelumnya sampai dengan Agustus 2023 mencatat kontraksi sebesar 268,29 triliun rupiah. Sementara itu, uang beredar dalam arti sempit M1 dan dalam arti luas M2 pada bulan September 2023 masing-masing tumbuh
sebesar 4,1% year on year dan 6% year on year. Perkembangan M2 terutama dipengaruhi oleh kredit yang tetap kuat dan operasi keuangan pemerintah yang mencatat ekspansi. Searah dengan perkembangan di uang primer, operasi keuangan pemerintah pada September 2023 mencatat ekspansi sebesar 35,56 triliun rupiah setelah sebelumnya juga mencatat kontraksi sebesar 305,03 triliun rupiah sampai dengan Agustus 2023. Bank Indonesia terus memastikan kecukupan likuiditas, baik melalui efektivitas kebijakan yang ada maupun dengan pelonggaran kebijakan makrobudensial lanjutan untuk mendorong berlanjutnya peningkatan kredit pembiayaan guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Longgarnya likuiditas mendukung intermediasi perbankan dan tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan. Pada September 2023, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK tetap terjaga tinggi, yaitu 25,83%. Perkembangan likuiditas tersebut berdampak positif terhadap perkembangan suku bunga perbankan, di mana suku bunga deposito perbankan jangka waktu 1 bulan dan suku bunga kredit pada September 2023 masing-masing terjaga pada 4,28% dan 9,36%. Likuiditas perbankan yang tetap memadai juga didukung oleh implementasi kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KILM yang efektif berlaku sejak 1 Oktober 2023 dengan besaran insentif maksimum 4% dari dana pihak ketiga. Pada awal implementasi, yaitu data per 5 Oktober 2023, kebijakan insentif likuiditas makrobudensial tersebut telah memberikan tambahan likuiditas pada 120 bank dengan jumlah sebesar 28,79 triliun rupiah. 28,79 triliun rupiah, yaitu peningkatan dari 108,15 triliun rupiah menjadi sebesar 136,94 triliun rupiah. Tambahan likuiditas tersebut diperkirakan masih akan meningkat ke depan sejalan dengan peningkatan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor prioritas yang menjadi fokus kebijakan, yaitu hilirisasi baik mineral, pertanian, perkebunan maupun juga perikanan, sektor perumahan termasuk perumahan rakyat, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif maupun sektor UMKM, KUR dan usaha mikro maupun inklusi ekonomi hijau. Bank Indonesia terus memastikan kecukupan likuiditas untuk menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan penyaluran kredit pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Intermediasi perbankan terus melanjutkan perbaikan. Kredit perbankan pada September 2023 tumbuh 8,96% year on year, didukung oleh appetite bank yang masih longgar dan mulai meningkatnya permintaan pembiayaan sejalan dengan kinerja korporasi yang masih tumbuh baik. Secara sektoral, pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh sektor jasa dunia usaha, sektor perdagangan dan jasa sosial. Pembiayaan syariah juga terus meningkat, mencapai 14,69% year on year pada bulan September 2023. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit mencapai 8,34% year on year, antara lain didukung oleh penyaluran KUR yang semakin meningkat. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mendorong penyaluran kredit pembiayaan perbankan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah maupun dengan KSSK
untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama pada sektor-sektor prioritas inklusif dan ekonomi hijau tersebut. Dengan memperhatikan perkembangan tersebut, prospek pertumbuhan kredit pada tahun 2023 diperkirakan tetap dalam kisaran 9 sampai dengan 11% dan akan meningkat pada tahun 2024. Ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, didukung oleh permodalan yang kuat dan risiko kredit yang rendah. Rasio kecukupan modal, capital adequacy ratio, CAR, tercatat pada level yang tinggi, yaitu sebesar 27,62%. Dengan risiko kredit yang terkendali, tercermin dari rasio kredit bermasalah non-performing loan (NPL) yang rendah, yaitu sebesar 2,5% secara bruto dan 0,79% secara neto pada bulan Agustus 2023. Ketahanan likuiditas perbankan juga tetap terjaga, ditopang dengan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 6,54% year on year pada September 2023. Hasil stres tes yang dilakukan Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi tekanan global. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dan momentum pertumbuhan ekonomi. Di bidang sistem pembayaran, kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Pada triwulan 3 2023, nilai transaksi uang elektronik meningkat 10,34% year on year sehingga mencapai 116,54 triliun rupiah. Sementara nilai transaksi digital banking tercatat sebesar 15.148,71 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 12,83% year on year. Nominal transaksi QR Indonesia Standard (KRIS) tercatat tumbuh 87,90% year on year dan mencapai 56,92 triliun rupiah dengan jumlah pengguna 41,84 juta dan jumlah merchant 29,04 juta, di mana sebagian besar merupakan UMKM. Bank Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kerjasama sistem pembayaran antar negara guna terus mendorong inklusi ekonomi keuangan dan memperluas ekonomi dan keuangan digital. Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit mencapai 2.041,72 triliun rupiah atau turun sebesar 4,94% year on year. Dari sisi pengelolaan uang rupiah, jumlah uang kartal yang diedarkan pada triwulan 3 2023 meningkat 6,16% year on year sehingga menjadi 961,59 triliun rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI melalui program pengedaran uang rupiah ke daerah terluar, terdepan, terpencil 3T, serta kegiatan kas keliling, kas titipan, dan ekspedisi rupiah berdaulat. Dengan pembahasan secara resmi, secara jeli, prospek, dan juga risiko-risiko yang akan terjadi ke depan, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Oktober 2023 memutuskan untuk menaikkan BI 7D reverse repo rate, BI 7 reverse
7-day reverse repo rate sebesar 25 basis point menjadi 6%, suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility juga naik masing-masing sebesar 25 basis point menjadi 5,25%, 5,25% dan 6,75% masing-masing untuk suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility. Kenaikan ini untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkat tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah preemptif dan forward looking untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang import atau imported inflation, sehingga inflasi tetap terkendali dalam sasaran 3 ± 1% pada 2023 dan 2,5 ± 1% pada 2024. Sementara itu, kebijakan makrobudensial longgar diperkuat dengan efektivitas implementasi kebijakan insentif likuiditas makrobudensial (KLM) dan menurunkan rasio penyangga likuiditas makrobudensial (PLM) untuk mendorong kredit pembiayaan lebih lanjut bagi pertumbuhan ekonomi. Ya, itu tadi pemirsa pemaparan dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait dengan hasil rapat Dewan Gubernur pada 18 dan juga 19 Oktober 2023. Adapun dalam paparannya, Bank Indonesia memastikan dan juga kemudian mengumumkan bahwa Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis point menjadi 6%. Adapun Deposit Facility Rate juga dinaikkan 25 basis point menjadi 5,25% dan Lending Facility 25 basis point dinaikkan menjadi 6,75%. Adapun Bank Indonesia menyatakan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan langkah stabilisasi rupiah yang dijalankan oleh Bank Indonesia guna mengantisipasi dan juga memitigasi dampak ketidakpastian global dan juga untuk kemudian menjadi langkah mitigasi dari dampak terkendalinya inflasi begitu di tahun depan, di mana di tahun 2023 diperkirakan inflasi masih berada di kisaran sasaran 3 ± 1% dan di 2024 di 2,5 ± 1%. Demikian pemirsa breaking news IDX Channel terkait dengan pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode Oktober 2023. Saya Fajar Wayong, sampai jumpa.